Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di pertemuan Maya kali ini kita akan masuk ke bab 6, membahas tentang struktur kontrol percabangan. Kita awali dengan kalimat, jika lulus ujian, maka naik kelas. Nah, dari kalimat tersebut, manakah yang disebut dengan kondisi dan mana yang disebut dengan pernyataan? Simpan dulu jawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan kalimat ini. Bahkan kita sendiri sering mengucapkannya. Gitu. Jika lulus nanti saya akan dapat hadiah, saya akan dapat kue, gitu kan, dan lain-lain, gitu kan. Jika sore nanti cerah, saya akan pergi nonton atau saya akan pergi naik sepeda. Gitu. Nah, yang disebut dengan pernyataan adalah maka di sana itu naik kelas ini pernyataan dan lulus ujian adalah kondisi. Nah, setiap pernyataan akan terlaksana, akan dieksekusi saat kondisinya bernilai benar, gitu ya. Lulus ujian, oke, lulus ujian benar nih, maka naik kelas. Tapi jika kondisi di sini tidak terpenuhi, saya nggak lulus ujian, maka ya tidak naik kelas, gitu. Maka tidak terlaksana, gitu. Nah, dalam pemrograman pun sama, gitu. Kita akan mengenal di submateri pertama adalah if, ya. Ada banyak sekali struktur percabangan dalam C++, salah satunya adalah if satu kondisi di sini. Nah, struktur penulisannya seperti ini. Gitu. Jadi, dalam pemrograman pun penulisan bahasanya sama, gitu ya. Kalimatnya sama ketika diucapkan, hanya yang membedakan adalah penulisannya. Gitu. Kalau dalam pemrograman C++ seperti ini, if dalam kurung kondisi, kurung kurawal pernyataan, kurung kurawal tutup. Jadi pernyataan di sini dibungkus, gitu ya, oleh kurawal di sini, yang artinya pernyataan di sini adalah milik kondisi ini, gitu. Jika kondisi di sini terpenuhi, maka pernyataan di sini akan dieksekusi, output akan keluar. Contohnya seperti itu, ya. Nah, dalam kasus pemrograman, contohnya seperti ini, kami memiliki variabel nilai dan KKM tipe datanya sama, integer, KKM 75, nilai 80. Nah, kita masukkan ke dalam struktur percabangan if satu kondisi. If nilai lebih dari KKM, ini operator komparasi ya untuk membandingkan antara nilai dan KKM, gitu kan, apakah lebih besar atau kurang dari dan seterusnya, gitu. Baik. Output naik kelas, gitu. Nilai di sini 80. 80 lebih dari KKM. Benar atau salah? True atau false? True, maka output di sini akan tampil. Ya, pernyataan di sini akan tampil, gitu. Masih ingat ya? Jadi pernyataan di sini yang dibungkus oleh kurawal merupakan bagian dari kondisi ini. Contoh dalam program, kita compile. Kita jalankan. Oke. Nah, outputnya naik kelas. Gitu. Karena nilainya lebih dari KKM. Kondisi di sini bernilai true. Kalau misalkan saya isi 70 lebih dari 75, jelas kondisinya akan salah, bernilai false, maka pernyataannya tidak akan dieksekusi, tidak naik kelas lah, gitu ya. Nilai kurang dari KKM tidak naik kelas, gitu. Begitu. Next, kita mengenal ke submateri selanjutnya, yaitu else if. Nah, else if di sini saat kondisinya lebih dari satu, bahkan banyak, atau 2, 3, itu kan. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan else if, gitu. Alternatif kedua, ya. Pilihan kedua, kondisi lainnya selain dari kondisi pertama. Cara penulisannya seperti ini. Jadi setelah kurawal tutup, kita tambahkan else if, gitu ya. Terus kesananya sama penulisannya dalam kurung kondisi, kurung kurawal, pernyataan kedua, gitu. Nah, jadi pernyataan kedua di sini akan dieksekusi berdasarkan kondisi kedua, bukan kondisi pertama. Jadi setiap kondisi memiliki pernyataannya, gitu ya. Dan setiap pernyataan akan dieksekusi bergantung dari kondisi di sini, gitu. Pernyataan ke-1 akan dieksekusi saat kondisi pertama itu bernilai benar, gitu. Contohnya seperti ini, ya. Jika nilai KKM lebih dari KKM, jika nilai lebih dari KKM maka naik kelas. Selain itu, jika nilai kurang dari KKM tinggal kelas, gitu. Nah, untuk menjawab kekurangan nilai di sini, ya, nilai kurang dari KKM, kita tambahkan
kondisi kedua, yaitu kurang dari KKM. Else if nilai saya kurang dari KKM, maka tidak naik kelas. Kita compile dan jalankan. Oke, outputnya tidak naik kelas, ya. Sudah terbukti ya, begitu. Dan submateri terakhir adalah else. Nah, bagaimana jika semua kondisi 1, kedua, ketiga, dan seterusnya tidak terpenuhi? Maka ada kondisi terakhir, yaitu else. Gitu. Kalau enggak semua kondisi bernilai benar, maka pernyataan terakhir inilah yang akan dieksekusi. Gitu. Contohnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja nilai KKM-nya dan variabel KKM-nya kita hapus. Oke. Jika nilai lebih dari 85, A, nilai lebih dari 80, B, dan seterusnya. Else, kalau enggak semuanya, nilainya D, atau kurang atau belum tuntas. Kita compile dan kita jalankan. Ya, kita dapat nilai D. Oh, kita ya, Bapak dong. Ya, waduh, kita gimana nih? Oke, kita telusuri. Gitu. Nilai 70 lebih dari 85 salah. Kondisi kedua, 70 lebih dari 80 salah juga. Kondisi ketiga, 70 lebih dari 75 salah juga. Kalau nggak semuanya, yaitu dapat nilai D, gitu ya. Jadi jika kondisi pertama sudah benar, sudah terpenuhi, maka kondisi lain tidak akan dicek, gitu. Langsung selesai, gitu. Oke, nah ini yang disebut dengan percabangan atau pemilihan, begitu. Nah, contoh lain, di sini ada contoh lain, yaitu buatlah program, ya, agar komputer mengetahui bilangan yang kita tulis apakah positif, negatif, atau bilangan nol. Kita gunakan operator komparasi, ya, perbandingan, lebih dari, kurang dari, gitu ya. Nah, jika bilangannya lebih dari 0, pasti itu bilangan positif. Selain itu, jika bilangannya kurang dari 0, itu bilangan negatif. Kalau enggak keduanya, pasti 0. Gitu. Mari kita coba. Oke, di sini sudah ada. Saya punya satu variabel bilangan, lalu saya isi 1, ya, bilangan itu, lalu dicek di dalam if. 1, ya, bilangannya 1. 1 lebih dari 0. Apakah true atau false? Benar dong. 1 lebih dari 0. Maka itu adalah bilangan positif. Kalau kita coba, saya coba compile dan kita jalankan. Bilangan positif. Oke. 1, kalau saya ubah menjadi negatif 1, apakah negatif 1 lebih dari 0? Salah. Kondisi kedua, negatif 1 kurang dari 0. Benar. Itu adalah bilangan negatif, ya. Negatif. Nih, negatif. Oke. Kita masukkan bilangannya adalah 0. Apa yang terjadi? Compile, kita jalankan lagi. Ya, betul, 0. Komputer tahu ya apa yang kita inputkan. Negatif 1 berarti itu bilangan negatif, positif, atau 0, gitu. Baik, itulah yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini tentang struktur kontrol percabangan. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam struktur percabangan di sini. Karena keterbatasan waktu tidak bisa disebutkan di sini agar tidak habis kuota juga, ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.